Jadi orang-orang yang barangkali tampak biasa-biasa saja di hadapan kita, bisa jadi dia lebih dulu masuk surga dari kita. Makanya Yahya bin Ma'in alaihi rahmatullah mengatakan, jangan pernah membicarakan seseorang yang barangkali dia lebih dulu 200 tahun menginjakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menjinakkan hati kita, jangan sampai ada perasaan sombong dari kita. Dengan segala apapun fasilitas yang Allah berikan, yakini, dan tanpa kita yakini pun itu fakta bahwa semuanya adalah titipan. Sesugih-sugih dengan setinggi-tinggi jabatannya, maka dia penjabat dunia sekalipun Allah katakan jatuh jabatannya, detik itu dia berjatuh. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki, mencabut kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki, menghinakan, memuliakan siapapun yang dia kehendaki, dan menghinakan siapapun yang dia kehendaki. Yang kebaikan itu ada di genggamannya. Jangan ketika kamu sombong dari panjang nih, panjang enggak. Sehebat istilah batur ini. Sesugih-sugih, sepredikat apapun, bagus, tinggi dan lain sebagainya, di hadapan Allah panjang itu. Coba perhatikan filosofi sujud. Hebatnya doa itu makin kita merendahkan diri di hadapan Allah, makin cepat dijawab. Karena doa ini wujud kehinaan kita dan ketidakmampuan kita sesungguhnya. Filosofi sujud, coba definisi sujud nih. Ya jari raja, ya jari tuan guru, ya jari kiai, ya jari nabi pun dia, selain sujud, ya bawaan otak makan tombol. Mohon maaf nih. Dari tombol siapa? Dari tombol orang yang paling hina sekalipun saat itu ikut sholat berjamaah, kepala orang yang paling mulia ini jauh lebih rendah dari papan mereka. Itu perlunya itu. Dan justru di saat itulah paling mustajab doa kita. Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala dia sujud. Bayangkan, dalam kondisi paling hina, di saat itulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hamba sadar mereka sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak punya hak sedikit pun untuk menyombongkan dirinya di hadapan Sang Maha Sombong dan Mutakabbir. Maka ini hal yang patut kita sadari. Jangan cepat menilai orang. Rasulullah SAW itu, ya Allah, sangat memuliakan semua orang. Satu waktu ketika Rasul keluar dari Masjid Nabawi, pendatang dengan kejadole ini, kejadole yang sangat sederhana. Bahkan ada yang mengatakan dia seorang budak. Lalu penyajian dari julur Rasul, ya Rasulullah, saya punya masalah dengan penjaga toko itu, ya Rasulullah, pemilik toko itu. Coba tolong keselesaian dulu perkara. Ini bukan di depan presiden, bukan di depan, ini di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang jabatannya dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui, khalifah di dalam agama kita ini bukan hanya mengurus perkara duniawi saja, tetapi juga mengurus perkara akhirat, perkara agama. Jadi kedudukannya jauh lebih tinggi daripada presiden saat ini. Datang seorang rakyat yang biasa-biasa, tidak dikenal, namanya saja tidak ditahu, disebutkan jaliah saja. Datang, ya Rasulullah, yang ketemu masalah kecil seperti itu, ini itu selesai. Rasul pun jalan. Di sini akhirnya ada khilaf para ulama karena di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa wanita ini memegang tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dendek Rasul jauh iman. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bukan itu kan, maksudnya Rasul memenuhi, bukan itu istilah saja, bahwa Rasul sangat memberikan atensinya, perhatiannya sangat besar, perhatiannya kepada wanita ini untuk menyelesaikan permasalahan. Rasul sosok yang paling mulia bagi kita, sangat tawadhu, sangat rendah hati di hadapan orang lain. Jadi posilah untuk pendidik diri,
Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudah banyak sholat, zakat, puasa kita lakukan, tapi gara-gara penyakit hati ini semua amal kita itu sia-sia. Yang terakhir, karena mau jam 7 10 menit lagi. Yang terakhir, ada satu pelajaran penting dari Abdullah bin Amr bin As yang tadi ketika mengetahui bahwa dia sahabat ini dipersaksikan oleh Rasul menjadi ahli surga. Beliau datang menolaknya sampai menginap 3 kali. Apa pelajarannya di sini? Abdullah bin Amr bin As ini dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ada 4 sahabat yang dikenal dengan sebutan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal karena keilmuannya, tinggi ilmunya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah Abdullah bin Abbas. 4 Abdullah yang keilmuannya sangat tinggi sampai dikenal dengan istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah bin Amr bin As orang ahli ilmu yang begitu luar biasa, tetapi begitu melihat peluang ilmu, ada sahabat yang dijamin masuk surga. Banian mari telu malam, biar beliau tahu apa yang menjadi rahasianya. Apa di sini hal yang penting yang kita patut contoh semangat kita menuntut ilmu. Ampun, selalu yang sampaikan juga untuk diri yang teman-teman. Jangan kita iftirah, jangan tertipu dengan gelar. Ampun, panggilan ustaz, kiai, tuan guru dan lain sebagainya itu bukan batasan bagi kita untuk menuntut ilmu, tidak. Ketika seseorang telah merasa cukup dalam menuntut ilmu, di saat itulah hancur keilmuan diri. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardiyatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, yang artinya selama dirinya berstatus muslim, maka kewajiban menuntut ilmunya itu tidak gugur dari dirinya. Suatu saat baginda Rasulullah SAW ketika beliau melingkir di Masjid Nabawi, tiba-tiba masuk salah seorang sahabat, beliau badui, tapi ya sahabat ya pendudukan. Beliau masuk lalu sholat 2 rakaat. Sesudah sholat menghampiri Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi jawaban Rasul, "Waalaikumsalam, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Balik lagi, ente sholat lagi karena belum sholat, padahal baru selesai sholat. Sholat lagi sahabat, sesudah sholat kembali menghampiri Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi sholat lagi karena anda belum sholat. Sholat lagi sahabat. Sesudah sholat menghampiri Rasul, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Antum belum sholat lagi padahal sudah 3 kali sholat. "Wallahi inni la uhsinu ghairaha ya Rasulullah." Demi Allah, aku tidak bisa yang lebih baik lagi dari apa yang telah aku lakukan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ternyata sahabat ini meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun deh, nabi rukun sabele, deh petihe, deh sujud, deh rukuk, bukan. Yang dia tinggalkan itu rukun nyempil kecil, umat nina. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Rasul melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzaban." 2 penghuni kubur ini diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. "Amma ahaduhuma," salah satunya, "fakana yamshi bin namimah," suka mengadu domba, fitnah. "Wa ammal akhar fakana la yastadiru minal baul." Atau dalam riwayat lain la yastanzihu minal baul, dalam riwayat lain la yastadribu minal baul. Yang artinya 2 kata para ulama. Yang pertama, tidak menutup aurat saat berdiri, saya bilang melek pinggir lanang ngajar ini. Masuk dia dalam kategorinya. Tetapi pendapat yang paling kuat kata para ulama, orang-orang yang tidak benar cara bersucinya. Suatu saat Rasul bersama para sahabat melakukan perjalanan. Karena barangkali waktu yang terbatas, air yang terbatas, para sahabat berlomba-lomba untuk wudu. Lalu Rasul bersabda, "Wail, celaka lil aqwabi minan nar." Bagi orang-orang yang masuk neraka gara-gara tumit. Kenapa wudunya tidak sempurna? Air wudunya tidak mengenai tumit. Jika semua kesalahan itu, sholat tidak benar, masih ada yang salah. Wudu masih ada yang tidak benar. Toharohnya masih ada yang tidak benar terjadi, padahal Rasul masih bersama mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang telah ditinggal oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu sallallahu alaihi wasallam? Peluang salah itu besar pada diri kita. Lagu bilang sadar, ampun, nauzubillah, jangan sampai tahap sombong. Karena sombong pada diri dua kena ampunkah medeng ngaji. Ini yang kita khawatirkan dan semoga insya Allah tidak ada di sini. Yang terakhir, ini untuk terakhir kajian yang terakhir sampai 5 kali sudah terakhir. Ini terakhir insya Allah sudah jam 6:55.
Jadi terakhir insyaallah. Ini disebutkan kisahnya oleh Ibnu Jauzi alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Ya. Jadi kita pikir kondisi ini sama banyak pada diri kita. Nah, jangan diri kita, pada diri orang. Suatu saat Ibnu Jauzi menceritakan ada seorang syekh melewat yang kelampa. Ampun lewatin dengan sajakan baca Quran. Lalu dengan ini Nabi membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran, membaca walillahi mizabus samawati wal ardh. Walillahi mizabus samawati wal ardh. Mizab ini artinya pembuangan, saluran pembuangan. Jadi artinya ayat itu bukan ayat. Jadi artinya apa yang dia baca, dan milik Allah pembuangan air, saluran air di langit dan di bumi. Kemelas dengan saliwati di ulama ini. Ya Syekh, salah kan baca dia. Yuk, terus boleh kan baca. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan bagi Allah dan milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Bila tahu telur, saya sekik di atas, sebenarnya telur di atas ni jadi sikit di bawah. Apa ni dengan ni? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku lah, bertambah setahun untuk ni tak baca. 40 tahun dia salah membaca Al-Quran. Artinya apa? Dia beribadah dengan sesuatu yang salah tanpa dia sadari. Kemungkinan, salah satu kemungkinan paling besar adalah karena dia tidak menuntut ilmu, memastikan, mencocokkan apakah ilmunya telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Maka Ibnu Jauzi pun memasukkannya dalam kategori al-hamqa wal mughaffalin. Al-hamqa ini orang-orang dungu, wal mughaffalin orang-orang yang lalai. Salah satu sebabnya adalah tidak menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Ini larinya juga ke permasalahan hati tawadhu. Tawadhu ya Allah. Saya belum tentu lebih baik dari Anda. Dan Anda pun belum tentu lebih baik dari kita. Dan kita tidak punya urusan untuk saling menilai. Urusan utama kita mari kita memperbaiki diri sendiri. Tetapi beda halnya dengan ingkarul munkar. Sesuatu yang munkar ya munkar, tapi jangan sampai menjadi orang kamu jadi ragu atau tidak boleh, tidak ada urusan kita dengan makanan. So itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya yang ada salah ucap, salah perbuatan, yang berlumbuh, yang siap untuk menerima masukan sekiranya ada yang salah. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.